Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Hagai di pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah utamakan ibadah bagi Tuhan, bukan sibuk urusan rumah sendiri. Nas renungan firman Tuhan hari ini adalah nubuatan firman Allah Yahweh yang disampaikan oleh Nabi Hagai yang memperingatkan umat Israel atau umat Yehuda yang baru pulang dari pembuangan Babel dulu, agar umatnya itu jangan sibuk dengan urusan membangun rumah mereka masing-masing sendiri, sehingga membiarkan bait Allah di Yerusalem itu tetap sebagai reruntuhan saja. Teguran dalam nubuat Nabi Hagai itu juga termasuk ditujukan kepada kita umat yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita umatnya ini jangan hanya untuk mementingkan diri sendiri, mengurusi kebutuhan sandang apa yang kita pakai, pangan apa yang kita makan, dan papan atau rumah tempat tinggal kita, lalu kita lupa untuk mengutamakan bahwa diri kita ini adalah harus beribadah kepada Tuhan, karena kita adalah sebagai bait Roh Kudus atau rumah tempat kediaman Roh Kudus, sebagaimana dituliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Apabila kita abaikan suara Roh Kudus di hati kita, maka berkat-berkat Tuhan Allah Bapa kita itu akan terhalang oleh adanya dosa atau kesalahan atau pelanggaran kita." Bisa saja terjadi di mana kita sudah bekerja keras, mengais rezeki demi untuk penuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita, tetapi hanya sedikit hasil yang diperoleh. Yang sedikit itu pun tidak dapat dinikmati dengan baik lagi, karena habis untuk hal yang tidak jelas, misalnya hilang dicuri orang, atau ditipu orang lain, atau hal-hal lain yang membuat rezeki tidak dapat kita nikmati dengan baik lagi. Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus yang ada di hati kita itu menghendaki kita agar kita dan semua umatnya mempunyai kelimpahan berkat Tuhan, dan satu-satunya cara adalah agar kita segera bertobat, berubah dari semua yang memang tidak mengutamakan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan kembali dengan sikap yang beribadah kepadanya, kembali untuk mengutamakan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama manusia sebagaimana wujud nyatanya. Kiranya kita selalu aktif untuk memohon bimbingan Roh Kudus, agar kita mampu mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan hendaklah kita selalu berusaha untuk hidup kudus, mau melakukan hidup ini hanya mau menuruti perintah Tuhan Allah Bapa kita, Sang Pemelihara hidup dan mati kita itu, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kita atas semua berkat-berkat yang sudah, sedang, dan akan kita terima, sebagaimana diungkapkan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan ayat 2 ini. "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan firman Tuhan kepada kami, di mana ketika kami hanya mau mengurusi kebutuhan yang menyangkut apapun yang memang sering kami prioritaskan hanya untuk sandang, apa yang kami pakai, papan, apa yang kami jadikan tempat tinggal atau rumah kami, yang menyangkut makanan, apa yang memang boleh kami nikmati untuk kebutuhan jasmani kami itu, supaya lebih kami utamakan untuk yang sifatnya bagi pujian dan kemuliaan Tuhan, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Untuk itu Bapa, biarlah campur tangan Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, karena hati kami adalah bait maupun rumah tempat di mana hadirnya Roh Kudus itu sendiri. Tolong ya Roh Kudus, supaya kami boleh senantiasa kuat, teguh, beriman, percaya kepadamu dengan mengutamakan perbuatan, tindakan yang untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Kini kami ingat untuk berdoa bagi semua kami yang dalam kondisi menderita akibat berbagai macam sakit, penyakit apapun juga, terlebih akibat pandemi COVID-19 yang hingga hari ini kami menyadari belum dapat terusir dengan penuh. Dengan kuasa kasih Tuhan sajalah kami berharap itu boleh terjadi, karena mujizat kesembuhan-Mu pasti akan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami mau berdoa dengan seluruh keberadaan kami, dalam kerendahan kami, hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami saja. Kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.